Setelah badai, kini datang ketenangan. Atau setidaknya itulah harapannya. Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu dilaporkan telah saling menghubungi, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Setelah saling sindir dari kejauhan, dimulai dari pernyataan Kapten Inter yang meski tak menyebut langsung nama Calhanoglu namun dianggap menyindir, hingga respon tajam sang gelandang asal Turki di media sosial, kedua pemain akhirnya memilih untuk berbicara secara langsung, jauh dari sorotan publik. Ini merupakan upaya untuk mengurangi ketegangan yang menyelimuti ruang ganti Nerazzurri dalam beberapa hari terakhir. Namun, menurut Gazzetta, pembicaraan mereka bukanlah sebuah rekonsiliasi penuh, melainkan lebih kepada saling menjelaskan posisi dan sudut pandang masing-masing. Di tengah situasi ini, Christian Cifu dan pihak manajemen Inter merasa bahwa insiden semacam ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal di ruang ganti, bahkan jika harus dengan cara yang keras sekalipun, asalkan tidak sampai menciptakan kegaduhan yang melibatkan seluruh lingkungan klub, hingga memunculkan reaksi seperti like dari Marcus Thuram. Kini perhatian pun beralih ke bursa transfer. Calhanoglu masih belum memberikan kepastian terkait masa depannya, bertahan di Inter atau hijrah ke klub lain. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Inter telah menetapkan harga jual sebesar 30 juta euro. Jika Galatasaray benar-benar menginginkannya, maka mereka tahu harus memenuhi angka tersebut, dan begitu pula agennya, Gordon Stipic. Jika Calhanoglu akhirnya pergi, maka Inter harus mengalihkan target. Opsi Rovella kemungkinan besar sudah tertutup karena hubungan yang memburuk antara Presiden Inter Giuseppe Marotta dan Presiden Lazio Claudio Lotito. Target utama kini adalah Ederson dari Atalanta, namun ia dibanderol 50 juta euro. Pilihan lain adalah Angelo Stiller dari Stuttgart, yang meski lebih murah, tetap memerlukan investasi besar. Nama Julman juga muncul, namun hubungan yang buruk dengan Sporting CP terkait kasus Joao Mario membuat kesepakatan ini sulit terwujud. Alternatif terakhir yang dipertimbangkan adalah Friendrup. Angioan Bonni kini resmi menjadi pemain Inter. Meskipun pengumuman resmi sempat tertunda, kepindahan sang penyerang asal Prancis ke klub Nerazzurri sudah final. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Bonni telah menjalani tes medis pada hari sebelumnya dan menandatangani kontrak dengan Inter di sore harinya. Bonni menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan bayaran sebesar 2 juta euro per musim. Konten untuk pengumuman di media sosial telah dipersiapkan dan akan dirilis setelah pengesahan resmi. Penundaan pengumuman bukan karena masalah transfer, tetapi hanya terkait teknis dokumentasi. Klub diperkirakan akan merilis pernyataan resmi dalam 1 atau 2 hari ke depan. Inter mengeluarkan dana sebesar 24 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus untuk mendapatkan Bonni. Sebuah investasi yang besar dan menunjukkan kepercayaan penuh terhadap potensi sang pemain muda. Musim Inter resmi berakhir usai tersingkir dari Piala Dunia antar klub. Kini tiba saatnya bagi skuad Nerazzurri untuk beristirahat. Namun pertanyaannya, dari mana akan dimulai kembali? Menurut La Gazzetta dello Sport, tidak akan ada revolusi besar seperti yang diinginkan sebagian fans dan pengamat. Segalanya ditunda hingga musim panas 2026. Akan ada perubahan, tentu saja, namun tanpa guncangan besar dalam skuad asuhan Christian Cifu. Para pemain veteran seperti Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan akan tetap bertahan setidaknya 1 musim lagi. Di antara para bintang utama, hanya Hakan Calhanoglu yang tampaknya benar-benar siap meninggalkan Milan, mengingat keinginannya yang kuat untuk bergabung dengan Galatasaray. Di lini serang, setelah memastikan Pio Esposito tetap bertahan dan mendatangkan Angioan Bonni, Inter berencana merekrut 1 pemain lagi, seorang trequartista yang mampu menghadirkan kreativitas dan kejutan di sepertiga akhir lapangan. Di lini tengah, perekrutan akan difokuskan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Calhanoglu. Sedangkan di lini belakang, kemungkinan pergerakan tergantung pada potensi kepergian Jan Bisek. Nama Leoni menjadi impian utama jika Bisek benar-benar hengkang. Pihak klub sendiri merasa situasi internal tim sudah kembali stabil. Inter memiliki jajaran manajemen berpengalaman. Presiden Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio bekerja erat dengan Cifu. Mereka yakin bahwa sinyal darurat di ruang ganti telah reda. Saat pramusim dimulai, tidak akan ada ketegangan atau konflik yang tersisa, tulis Gazzetta. Satu-satunya situasi yang dianggap masih rumit adalah terkait Calhanoglu. Sementara itu, tidak akan ada upaya untuk menjual Marcus Thuram meskipun hubungan dengan Lautaro sempat dikabarkan renggang. Kecuali ada tawaran luar biasa,
Dan dengan klausul pelepasan sebesar 85 juta euro yang hanya berlaku hingga 30 Juli, kepergian Thuram dinilai tidak realistis. Membayar klausul itu akan menjadi tindakan yang tergolong revolusioner. Tulisan pedas datang dari La Gazzetta dello Sport edisi hari ini, ditulis oleh Sebastiano Vernazza. Dengan bahasa yang tajam dan nada sangat negatif, menggunakan istilah seperti kegagalan, shock, dan bencana, media Italia tersebut melukiskan musim Inter sebagai musim yang dibuang sia-sia. Gazzetta menyusun daftar target yang gagal dicapai Inter: Scudetto, Liga Champions, Coppa Italia, Supercoppa, dan yang terbaru, Piala Dunia antar klub. Tak ada like, Inter menutup musim dengan jempol ke bawah. Sebuah tahun yang secara olahraga benar-benar gagal, tulisnya. Ekspektasi tinggi akan kemungkinan triplete kedua dalam sejarah klub akhirnya hanya menjadi angan, dengan satu persatu gelar melayang begitu saja. Ada momen-momen indah, seperti kemenangan di kandang Bayern dan laga penuh drama 4-3 melawan Barcelona di San Siro. Tapi, menurut Gazzetta, semua itu akan menghilang seperti air mata di tengah hujan, terutama setelah kekalahan memalukan 5-0 di Munich yang dianggap menghapus semua kenangan manis. Kekalahan di Piala Dunia antar klub disebut sebagai titik kehancuran total, sebuah Big Bang yang diharapkan bisa menjadi awal kelahiran Inter yang baru. Karena versi lama dari tim ini, kata Gazzetta, telah runtuh, tenggelam dalam pertengkaran internal dan sindiran pedas di media sosial. Narasi yang kelam ini mencerminkan ketegangan dan kekecewaan besar atas musim Inter yang penuh harapan, namun berakhir dengan tangan kosong. Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, dua ujung tombak dalam dua tula yang sempat menjadi andalan Inter. Dua karakter berbeda, dua perjalanan yang kontras dalam satu musim penuh dinamika. Seperti dicatat oleh Corriere della Sera, musim ini membawa cerita unik bagi keduanya. Di paruh pertama musim, Thuram tampil lebih tajam dan produktif, mencetak gol dengan konsistensi tinggi. Namun sejak Januari, situasinya berbalik, performanya menurun drastis, terutama akibat cedera, hingga menutup musim dengan 18 gol. Penurunan performanya terlihat jelas di Piala Dunia antar klub. Saat kembali dari cedera melawan Fluminense, ia terlihat belum sepenuhnya pulih, tidak agresif dalam duel, jarang melakukan sprint. Justru saat ia ditarik keluar, Lautaro nyaris mencetak gol. Soal karakter, perbedaan keduanya juga mencuat. Lautaro, yang dikenal sebagai pemimpin dengan emosi terbuka, mungkin menyimpan rasa kesal tak hanya terhadap Calhanoglu, tapi juga terhadap Thuram yang dianggap tidak memberikan segalanya di lapangan. Sebaliknya, Thuram lebih tertutup dan menjunjung tinggi prinsip menjaga urusan internal tim tetap di ruang ganti. Dalam hal ini, ia mendapat dukungan dari Dumfries. Namun pada akhirnya, yang dihitung adalah hasil di lapangan. Dan di musim ini, dua tula hanya mencetak gol bersama dalam satu laga penting. Leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Minimnya gol dari keduanya di saat krusial, ditambah ketiadaan pelapis sepadan di lini depan, terbukti menjadi salah satu penyebab Inter gagal meraih gelar di Liga maupun Eropa. Kini, harapan tertuju pada generasi baru. Ledakan performa Pio Esposito dan kedatangan Angelo Bonni diharapkan bisa menambah daya saing dan kualitas di lini serang. Namun yang terpenting, seperti disampaikan dalam laporan itu, adalah keyakinan penuh pada proyek baru Inter. Semangat total dan keberanian untuk bertarung kembali. Satu perekrutan besar, seperti Ederson, bukan hanya bisa meningkatkan level teknis, tapi juga menjadi sinyal kuat bagi skuad bahwa ini bukan era kemunduran, melainkan awal dari kebangkitan. Fiorentina terus bergerak aktif di bursa transfer dan kini semakin mendekati Sebastiano Esposito, penyerang muda milik Inter. Menurut La Gazzetta dello Sport, selagi menunggu kejelasan soal situasi Maiskin, klub asal Firenze itu telah memanggil kembali striker Bosnia, Edin Dzeko, dan kini memfokuskan upaya mereka untuk mendatangkan Esposito. Masih menurut laporan tersebut, Esposito dikabarkan sangat dekat untuk menerima tawaran dari Fiorentina. Klub Toskana itu saat ini tengah merombak lini serangnya, mengingat mereka tidak mempermanenkan Andrea Colpani maupun Nicolo Zaniolo, sementara Lucas Beltran kemungkinan besar akan kembali ke River Plate. Dengan lini depan yang butuh penyegaran, Fiorentina melihat Esposito sebagai solusi jangka menengah panjang, dan negosiasi dengan Inter kini berada di tahap yang sangat maju. Transfer ini bisa segera menjadi kenyataan dalam beberapa hari ke depan. Kabar mengenai masa depan Denzel Dumfries kini juga menjadi sorotan di Spanyol. Menurut laporan terbaru,
Jorge Mendes, agen baru bek sayap asal Belanda tersebut telah menawarkan kliennya kepada Barcelona. Mendes memberitahu pihak manajemen klub Katalan bahwa Dumfries bisa direkrut hanya dengan membayar klausul pelepasan senilai 25 juta euro, yang berlaku hingga pertengahan Juli. Namun seperti diberitakan oleh harian sport yang berbasis di Catalunya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Direksi Blaugrana. Pembelian bek kanan bukan merupakan prioritas utama mereka untuk saat ini, meskipun posisi tersebut tetap dianggap penting oleh pelatih Hansi Flick. Flick sendiri sangat menyukai tipe pemain seperti Dumfries, kuat secara fisik, agresif dalam menyerang, dan memiliki daya dorong tinggi di sisi lapangan. Profil yang sangat cocok dengan kebutuhan sang pelatih asal Jerman. Meski begitu, kelanjutan potensi transfer ini masih bergantung pada dinamika pasar dan peluang yang akan muncul sepanjang musim panas. Jorge Mendes sendiri yakin bahwa bahkan setelah masa berlaku klausul habis, harga Dumfries tetap akan berada di kisaran 25 juta euro. Sebuah angka yang bisa jadi menarik bagi banyak klub, termasuk Barcelona, apabila kondisi finansial dan teknis memungkinkan. Inter akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas terkait masa depan Hakan Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki itu hingga kini belum menyatakan secara jelas niatnya, sama halnya dengan Galatasaray yang masih belum mengajukan tawaran resmi. Saling sindir antara Çalhanoğlu dan Lautaro mungkin mengisyaratkan sesuatu, namun Inter kini menuntut kejelasan dalam bentuk langkah konkret. Menurut Corriere dello Sport, ultimatum untuk Çalhanoğlu segera dilayangkan. Jika sang pemain memang berniat hengkang, klub yang menginginkannya, khususnya Galatasaray harus datang dengan tawaran nyata. Inter menginginkan angka antara 35 hingga 40 juta euro, meskipun dalam skenario tertentu bisa turun maksimal hingga 30 juta euro. Tidak kurang dari itu. Alasannya jelas, Inter membutuhkan dana yang cukup untuk merekrut pengganti sepadan, bukan sekadar pelapis. Nama yang paling disukai untuk menggantikan Çalhanoğlu adalah Ederson dari Atalanta. Namun hingga kini belum ada langkah resmi karena kesepakatan semacam ini memerlukan ruang keuangan tambahan. Selain menjual Çalhanoğlu, Inter juga harus melepas Christian Aslani untuk membuka peluang melakukan manuver penting ini. Jika rencana itu tidak bisa terrealisasi musim panas ini, Inter kemungkinan akan mencoba kembali tahun depan, jika Ederson masih bertahan di Bergamo. Sementara itu, Nerazzurri juga tengah memantau Richard Rios, gelandang tengah asal Kolombia yang bermain untuk Palmeiras, sebagai alternatif potensial. Intinya, Inter kini mengedepankan ketegasan, tidak ada ruang untuk permainan tarik ulur. Entah Çalhanoğlu bertahan, atau Galatasaray datang dengan uang yang setimpal. Prinsip yang sama juga berlaku untuk pemain lain seperti Yann Sommer dan Davide Fratesi, hanya tawaran konkret yang bisa mengubah rencana klub. Francesco Pio Esposito dan Valentin Carboni menjadi dua nama muda Inter yang tengah diincar oleh Genoa, seperti dilaporkan oleh Il Secolo 19. Klub asal Liguria itu terus memantau situasi keduanya, meskipun kemungkinan transfer berbeda untuk masing-masing pemain. Bagi Pio Esposito, yang tampil impresif bersama Inter dalam ajang Piala Dunia antar klub, peluang untuk hengkang sangat kecil. Inter melihat potensi besar dalam diri sang penyerang muda dan cenderung tidak akan melepasnya, bahkan dengan status pinjaman, dalam waktu dekat. Berbeda halnya dengan Valentin Carboni. Gelandang serang asal Argentina itu baru saja kembali dari masa peminjaman di Marseille dan mulai bangkit setelah sempat dibekap cedera lutut musim lalu. Menurut laporan, Genoa sangat serius mengejar Carboni, dan peluangnya untuk bergabung dengan klub Rossoblu jauh lebih terbuka. Dengan Inter yang terus menata skuad menyambut musim baru, masa depan para pemain muda seperti Carboni dan Pio Esposito menjadi sorotan. Dan jika hanya satu yang harus dilepas, Carboni tampaknya jadi kandidat yang paling memungkinkan untuk meninggalkan Appiano Gentile, setidaknya sementara.